Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama Miss adalah Miss Yuli Wahyuningsi. Miss merupakan mahasiswa PLP Universitas Jambi Prodi PPKN. Baiklah anak-anak Miss, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai makna dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memasuki materi kita, ada baiknya kita mengetahui kompetensi inti, kompetensi dasar, serta tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak Miss, jadi kompetensi inti kita dalam pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran atau gotong royong. Kemudian santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian yang keempat yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta dalam ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Baiklah anak-anak, jadi itulah KI kita pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya yaitu mengenai kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini. Jadi kompetensi dasarnya yaitu 1.3 adalah menanggapi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang ketiga yaitu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Yang keempat yaitu mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, jadi anak-anak Miss, itu adalah kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini. Miss harap kalian dapat mengerti sampai di sini. Kemudian yaitu tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menelaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan benar dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan benar dan bertanggung jawab. Baiklah, itulah tujuan pembelajaran kita. Semoga kita dapat mencapainya dalam pembelajaran kali ini dengan tetap fokus mengikuti pembelajaran pada kali ini. Oke anak-anak, baiklah kita akan memasuki materi kita yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Memiliki pengertian peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi maksud dari pengertian ini adalah di mana hukum itu bersifat mengikat bagi siapapun, tidak memandang siapapun. Jadi siapapun yang tinggal di Indonesia harus mentaati hukum tersebut. Apabila tidak mentaatinya, maka akan ada sanksi yang dikenakan kepada dirinya. Kemudian yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Maksudnya di sini yaitu peraturan di Indonesia memiliki tingkatan
dari yang tertinggi sampai yang terendah, di mana peraturan di bawah yang tertinggi itu harus mengikuti isi atau kaidah dari peraturan yang tertinggi. Apabila peraturan tersebut tidak mengikuti kaidah peraturan yang tertinggi, maka peraturan tersebut tidak dapat diberlakukan atau dicabut oleh pihak daerah atau pemerintah setempat. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian peraturan perundang-undangan nasional, di mana negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima segala sesuatu, harus atas dasar hukum. Sebagaimana negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Kemudian, hukum itu bersifat mengikat dan harus dipatuhi seluruh anggotanya. Maksudnya itu, hukum di sini tidak memandang siapapun. Dalam hidup bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Maksudnya di sini, suatu masyarakat atau negara pastilah hidupnya akan kacau apabila hukum tidak dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Mungkin dari anak-anak MIS ada yang bertanya, Bu, ada nggak sih suatu masyarakat tanpa hukum? Jawabannya tentu saja tidak ada. Sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil, dan tidak terpengaruh oleh teknologi, masyarakat tersebut harus tetap mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia seperti di Papua sana. Kemudian selanjutnya yaitu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang keenam Peraturan Presiden, yang ketujuh Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir yaitu Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Itulah hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan ketetapan hukum yang telah ditetapkan. Baiklah, dalam pembentukan peraturan ini, adapun asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut, seperti yang pertama kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yang ketiga kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan atau kehasilgunaan, yang keenam yaitu kejelasan rumusan, kemudian keterbukaan. Itulah beberapa asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembelajaran kita pada hari ini atau materi yang dapat Miss sampaikan, Miss harap anak-anak Miss dapat mengerti materi pembelajaran kita pada hari ini karena sudah fokus mengikuti pembelajaran kita kali ini sampai materi terakhir yang Miss sampaikan. Kemudian tidak lupa Miss sampaikan kepada kalian agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara yang pertama yaitu memakai masker jika bepergian, yang kedua yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, yang ketiga yaitu menjaga jarak minimal 1,5 meter untuk tetap membuat diri kita sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Baiklah anak-anak Miss, itulah materi yang dapat Miss sampaikan mengenai makna dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semoga kalian mengerti dan memahami materi yang Miss sampaikan. Lebih dan kurangnya Miss mohon maaf. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.